Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hanif Taufikur Rahman. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengidentifikasian resiko proyek. Untuk anggota dari tim 5 sendiri yaitu ada Erika Azalia Bunga Firdaus dan Muhammad Dava Zaki Eka Pradana. Pertama-tama, untuk definisi dari mengidentifikasi resiko proyek yaitu proses memahami peristiwa potensial yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu. Proses ini penting untuk dilakukan di awal agar pengidentifikasian resiko dapat dilakukan dengan baik. Proses ini harus terus dilakukan berdasarkan perubahan yang terjadi pada lingkungan proyek tersebut. Untuk peserta yang terlibat yaitu yang pertama ada manajer proyek, yang kedua ada anggota tim proyek, yang ketiga ada anggota manajemen risiko, yang keempat ada ahli teknis di luar tim proyek, yang kelima ada customer, keenam ada end user, dan yang terakhir ada ahli manajemen risiko. Untuk manfaat dari mengidentifikasi risiko proyek yaitu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dapat meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Mengapa manajemen risiko penting untuk kesuksesan proyek? Manajemen risiko memiliki andil penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Melalui manajemen risiko proyek yang baik, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek kita. Waktu yang tepat untuk mengidentifikasi risiko proyek. Ada sprint planning, release planning, daily stand up meeting prior to each sprint. Ada 7 cara mengidentifikasi risiko proyek. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada brainstorming, yang ketiga ada daftar periksa analisis asumsi, yang keempat ada diagram sebab akibat, yang kelima ada teknik grup nominal NGT, dan yang terakhir ada diagram afinitas. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi risiko. Untuk wawancara, pilih pemangku kepentingan utama, rencanakan wawancara, tentukan pertanyaan spesifik, dokumentasikan hasil wawancara. Untuk brainstorming, tujuan proyek, tugas proyek, seperti apa risiko paling signifikan yang terkait dengan tugas. Daftar periksa. Lihat apakah perusahaan Anda memiliki daftar risiko yang paling umum. Jika tidak, Anda mungkin ingin membuat daftar seperti itu. Setelah setiap proyek, lakukan tinjauan posting di mana Anda menangkap risiko paling signifikan. Daftar ini dapat digunakan untuk proyek-proyek berikutnya. Peringatan daftar periksa yang bagus, tetapi tidak ada daftar periksa yang mengandung semua risiko. Analisis asumsi. Badan Pengetahuan Manajemen Proyek mengidentifikasikan asumsi sebagai faktor-faktor yang dianggap benar, nyata, atau pasti tanpa bukti atau demonstrasi. Asumsi adalah sumber risiko. Manajer proyek harus bertanya kepada pemangku kepentingan, asumsi apa yang Anda miliki tentang proyek ini. Selanjutnya, dokumentasikan asumsi ini dan risiko terkait. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat sangat kuat. Manajer proyek dapat menggunakan metode sederhana ini untuk membantu mengidentifikasi penyebab fakta yang menimbulkan risiko. Dan jika kita mengatasi penyebabnya, kita dapat mengurangi atau menghilangkan risikonya. Teknik grup nominal atau NGT. Banyak manajer proyek tidak akrab dengan teknik NGT.
Ini adalah brainstorming tentang steroid. Masukan dikumpulkan dan diprioritaskan. Keluaran NGT adalah daftar resiko yang diprioritaskan. Yang terakhir, diagram afinitas. Teknik ini merupakan latihan yang menyenangkan, kreatif, dan bermanfaat. Peserta diminta untuk bertukar pikiran tentang resiko. Saya meminta peserta untuk menulis setiap resiko pada catatan tempel. Kemudian peserta mengurutkan resiko ke dalam kelompok atau kategori. Terakhir, setiap kelompok diberi judul. Ada 7 kesalahan mengidentifikasikan resiko. Yang pertama, kegagalan untuk mengenali resiko. Lebih awal ketika lebih murah untuk ditangani. Yang kedua, tidak secara iteratif dalam mengidentifikasi resiko. Yang ketiga, resiko tidak diidentifikasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai. Yang keempat, tidak menggunakan komunikasi teknik identifikasi resiko. Yang kelima, resiko tidak ditangkap di satu lokasi. Yang keenam, kegagalan untuk membuat resiko terlihat dan mudah diakses. Yang terakhir, yang ketujuh, resiko tidak ditangkap dalam format yang konsisten, misalnya penyebab, resiko, lalu dampak. Ada 3 tahap mengidentifikasi resiko. Yang pertama, mengumpulkan input. Kedua, menentukan alat dan teknik yang akan digunakan. Yang ketiga, mengeluarkan output identifikasi resiko. Input identifikasi resiko. Yang pertama ada rencana manajemen proyek. Yang kedua, dokumen proyek. Yang ketiga, ada persetujuan. Keempat, ada dokumen pengadaan. Yang kelima, ada faktor lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, aset proses organisasi. Untuk rencana manajemen proyek, ada rencana pengelolaan kebutuhan, jadwal rencana pengelolaan biaya, rencana manajemen mutu, rencana pengelolaan sumber daya, rencana manajemen risiko, lingkup dasar, jadwal dasar, dan biaya dasar. Untuk rencana manajemen proyek, yang pertama ada log asumsi, perkiraan biaya, perkiraan durasi, log masalah, daftar pelajaran yang dipetik, dokumentasi persyaratan sumber daya, dan daftar pemangku kepentingan. Untuk persetujuan, perjanjian berisi informasi seperti tanggal pencapaian, jenis kontrak, kriteria penerimaan, penghargaan, dan penalti yang dapat memberikan ancaman atau peluang jika proyek tersebut memerlukan pengadaan sumber daya eksternal. Untuk dokumentasi pengadaan awal dokumentasi harus ditinjau karena pengadaan barang dan jasa dari luar organisasi dapat meningkatkan atau mengurangi risiko secara keseluruhan, sehingga akan menimbulkan risiko secara individu jika proyek tersebut memerlukan pengadaan sumber daya eksternal. Untuk faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan mempengaruhi proses identifikasi seperti A. Materi yang dipublikasikan termasuk database atau daftar periksa risiko komersial. B. Studi akademis. C. Hasil benchmarking. Dan yang terakhir, studi industri dari proyek serupa. Untuk aset proses organisasi, ketentuan aset proses organisasi yaitu file proyek termasuk data aktual, kontrol proses organisasi, format pernyataan risiko, dan daftar periksa dari proyek serupa sebelumnya. Identifikasi risiko alat dan teknik. Pertama ada pertimbangan ahli, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, keempat ada keterampilan interpersonal dan tim, yang kelima ada daftar peringkat, dan yang terakhir meeting. Output identifikasi risiko. Untuk daftar risiko, yaitu daftar risiko menangkap rincian risiko proyek individu yang teridentifikasi. Daftar risiko berisi informasi risiko terbatas atau ekstensif, tergantung pada variabel proyek seperti ukuran dan kompleksitas
atasnya. Untuk isi daftar resiko dapat berupa daftar resiko yang teridentifikasi, pemilik resiko potensial, daftar respon resiko potensial. Untuk laporan resiko berisi informasi tentang sumber resiko proyek secara keseluruhan dan ringkasan informasi tentang resiko proyek individu yang dikembangkan secara progresif selama proses manajemen resiko proyek. Tanggapan dan pantauan risiko dilampirkan ke dalam laporan risiko saat selesai, lalu dilakukan proses identifikasi risiko informasi. Untuk isi laporan risiko, sumber risiko proyek, ringkasan informasi risiko yang teridentifikasi seperti jumlah ancaman dan peluang yang teridentifikasi, distribusi risiko. Untuk pembaruan dokumen proyek perlu diperbarui setelah melakukan analisis risiko. Dokumen yang dapat diperbarui antara lain ada log asumsi, log masalah, dan daftar pelajaran yang dapat dipetik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengidentifikasian manajemen risiko. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.